Hai guys, welcome back to podcast Himatantra 2023 episode ketiga. Setelah kita melewati masa UTS dan liburan yang agak panjang, akhirnya balik lagi nih. Well, semoga kabar kalian tuh sehat-sehat aja ya. Oh ya, mungkin beberapa dari kalian tuh penonton baru, jadi mungkin masih belum kenal aku. Pertama, kenalin aku Widian Gilimanto dari jurusan Business Accounting angkatan 2021. Nah, di episode ketiga kali ini kita pastinya nggak kalah seru nih sama episode-episode sebelumnya. Kita bakal ngomongin nih tentang kuliah versus sekolah. Pastinya teman-teman di rumah yang masih SMA juga bakalan kepo kan, apa sih kuliah tuh gimana sih gitu kan. Mungkin dengan podcast ini kalian juga punya nih gambaran bagaimana sih rasanya menjadi seorang mahasiswa. Pastinya hari ini aku nggak sendirian dong, aku bakal ditemenin sama orang yang seru banget. Siapa lagi kalau bukan Brian Darius. Hai Brian, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Oke, mungkin kamu bisa nih perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, namaku Brian Darius dari jurusan Business Accounting angkatan 21. Oke, sebelum mulai aku tanya-tanya nih untuk podcastnya ya. Aku nih mau tahu sih cerita pengalamanmu dulu nih, waktu sekolah sama kuliah tuh gimana sih, beda apa enggak sih gitu? Beda banget sih. Kalau waktu sekolah ya rasanya waktu udah kuliah ya. Jadi waktu sekolah sudah lewat. Bedanya itu ya banyak sih. Kalau dulu contohnya apa tuh kalau di sekolah? Oke, contohnya kalau dulu di sekolah apa ya? Mungkin pelajarannya ya mungkin. Kalau di sekolah kan dulu kan pelajaran lanjut terus ya. Iya, benar. Jadi kayak dari pelajaran A langsung lanjut B, ganti guru, lanjut C. Tersusun dulu ya. Tersusun. Tapi kalau di kuliah ini ya dulu aku kiranya ya lanjut, nggak beda-beda gitu. Maksudnya Oke, nggak ada kayak kalau kuliah kan kita ada jeda nggak sih kayak di tengah-tengahnya ya, gitu. Aku kira itu nggak ada jeda, jadi kayak langsung selesai dan pulang gitu. Tapi ternyata ya ada jeda dan satu pelajaran ternyata lama juga ya. Satu mata kuliahnya kita tuh berapa SKS ya? 2 atau 3 ya? Iya, 2 atau 3 punya. 2 atau 3 ya, oke. Kalau dulu di SMA nggak sebanyak itu nggak sih? Iya, paling cuma sejam mungkin, ya sejam lebih lah untuk. Sejam lebih itu buat satu mata pelajaran ya? Iya, kalau di kuliah ya mentok-mentok kalau dosennya semangat ya 3 jam loh, jadi wih, 3 jam wajar kalau nggak kuat. wajar kalau nggak kuat kuliah ya. Benar-benar. Terus jam pulang tuh beda banget apa menurutmu lebih enak di kuliah gitu? Beda banget sih. Kalau awal-awal waktu masuk yang hybrid semester 2 itu kan aku ada kelas yang sore sampai malam. Iya. Awalnya kan kaget, loh ini beneran kelas kan, kok sampai malam gini. Soalnya kan kalau di sekolah kan ya mentok-mentok sore lah, itu kan kalau ada ekstra gitu. Iya, benar-benar. Ya awalnya masuk kaget kan, loh ini beneran sampai malam. Terus pas diikuti, oh iya ternyata ya beneran sampai malam gitu. Ya itu kagetnya di situ sih. Semenjak kuliah langsung pulangnya malam terus. Pulangnya malam-malam terus nggak pernah, apalagi kayaknya sekarang pas aku lihat nih kamu aktif banget nih di panitia sama organisasi gitu. Iya, waktu ya mulai semester 3 lah. Mulai semester 3 itu tambah padat lagi ya. Iya. Oke. Waktu kamu SMA nih Bray, ada nggak sih kayak ekspektasimu tentang kuliah tuh gimana? Mungkin kuliah ini ribet, kuliah ini ternyata kuliah tuh gampang, ekspektasimu dulu nih. Terus kamu realitanya sekarang yang kamu rasain tuh apa sih Bray? Kalau ekspektasi banyak ya, mungkin dari A sampai Z ya. Tapi ya aku sebutin aja beberapa. Waktu dulu aku ekspektasi itu kalau kuliah itu mungkin yang pasti lebih susah pelajaran, pasti lebih susah. Terus langsung aja ya realita nih. Yeah. Ya realitanya ya ternyata memang benar. Itu memang lebih susah ya, benar ya. Terus kalau yang kedua itu mungkin ekspektasi ke ini ya, teman-temannya kita sosialisasi gimana. Nah realitanya aku expectnya itu kayak bakal susah. Soalnya kan ya kuliah itu mungkin ya
anak-anaknya pada ngejar apa yang mereka impikan. Pada ambis gitu ya, Iya, mereka pada betul. ambis buat tujuannya mereka sampai lupa sosialisasi. Kalau sekolah kan ya ada yang malah nggak niat, terus ada yang kayak malah main-main gitu. Iya bener-bener. Aku pikir bakal susah kayak teman, soalnya kan semuanya pada ambis gitu. Iya. Ternyata ya realitanya nggak sesusah itu, justru kayak tiba-tiba terbentuk aja udah. Ya. Tiba-tiba punya teman banyak aja. Iya, terus apalagi karena kegiatan itu juga enak-enak sih pokoknya. Oke. Terus ya apa ekspekt apa lagi ya? Ya yang terakhir itu ya itu, yang ngajar wis. Gitu. Yang ngajar, kenapa tuh yang ngajar tuh? Ya kalau dulu kan enak ya, guru ya mungkin pada baik-baik semua ya, dan kita masih sekolah. Kalau aku expectnya dulu dosen, aduh ini kayaknya dosen ya, kejam terus serius ngajarnya dan lain-lain ya. Realitanya ya mungkin ada beberapa, tapi beberapa Pak Bu dicatat Bu namanya Legendarius. tapi beberapa asik seru. Oke. Ngomongin tentang guru sama dosen, mungkin kalau misalnya kita guru dulu tuh ya, kan kita yang dikejar nih. Kok kamu nggak ngumpulin ini? Kok kamu nggak ngumpulin ini? Gitu kan, pasti kan. Iya. Kalau sekarang dosen kan, kamu mau ngumpulin nggak ya itu urusanmu gitu kan. Nilai ya urusanmu. Iya. Itu kamu caramu untuk memfollow up dosen-dosen ini kayak Pak saya belum ngumpulin ini, Bu saya belum ngumpulin ini, itu gimana caranya sih, Bray? Sebenarnya ya kalau dulu sekolah kita mau cari guru ya tinggal cari aja di ruang guru kan. Iya Ya. benar-benar. Apalagi ya kita nggak usah ribet-ribet, mungkin gurunya malah yang dari kita gitu. Iya benar. Terus kalau di kuliah ini ya kebalikannya kan, kita harus ngejar guru terus, kita harus ngejar dosen terus. Iya. Dan yang pasti sulit dicari. Iya ya, kayaknya dosen-dosen ini juga pada sibuk gitu ya. Cari kemana aja, ruang dosen, ruang ini, gak ketemu-ketemu. Dan kayaknya ruang dosen ini gak cuma satu. Iya, makanya. Ruang dosen ini banyak gitu kan. Di WA kadang cuma di-read aja. Waduh, Ya kan? berasa chat ayam ya di WA, cuma di-read aja ya Bray ya. Iya, sakit. Tapi kalau cara aku ya, yang pasti itu gak ada waktu yang pas selain waktu jam pelajarannya. Jadi kalau waktu jam pelajaran itu ya lebih baik dimanfaatin bener-bener gitu buat ketemu sama dosennya, buat tanya ini itu gitu. Karena kalau sudah di luar jam kelas itu kadang ya dosennya susah. Dosennya sibuk ya, jadi mending kalau misalnya mau tanya apa-apa langsung waktu jam mata kuliahnya gitu. Perlu dimanfaatin. Oke, terus kita udah ngomongin dosen tuh kan ya, pasti teman-teman bosen banget dosen sama guru ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau tugas nih, kan kalau dosen guru kan nggak ada yang katanya tidak ada tugas, pasti ada tugas dong ya kan. Nah kalau sekolah sama kuliah beda nggak sih tugasnya, atau lebih hektik yang mana nih waktu kamu ngerjainnya gitu? Kalau untuk frekuensi tugasnya kayaknya lebih banyak ya sekolah. Lebih banyak sekolah. Karena kan ya kadang kan guru pasti kasih toh waktu setiap Oh iya pelajaran. benar. Di akhir ini kerjain ini ya, terus pelajaran lagi beda ini kerjain ini gitu. Iya. Nah, tapi kan kalau di kuliah ini ya kadang ada beberapa dosen yang nggak kasih tugas, pokoknya dia kerja materi selesai, nilai kan cuma dari ujian-ujian aja. Tapi ada beberapa yang ya mungkin kasih tugas, tapi sekali ngasih tugas itu berat gitu. Sekali ngasih tugas berat. Dan harus dikumpul ya, kadang deadline-nya ada yang ngawur sih. Tapi kalau di kuliah itu kayaknya waktu aku lihat untuk di matkul-matkulku itu kayaknya kalau kuliah ini tugas itu lebih banyak berkelompok nggak sih, Bray? Iya. Ya kan, kalau sekolah tuh rasanya kayak individual banget, meskipun kayak soalnya tuh sama ya. Cuman kalau di kuliah ini berkelompok, cuman kan beda-beda gitu ya nggak sih? Ya itu enaknya sih. Itu enaknya waktu kuliah. Cuman hektik waktu kuliah atau waktu sekolah nih, Bray? Hektik waktu ya jelas waktu kuliah. Jelas waktu kuliah. Kelihatannya aktif banget ya ini di kuliah ya kamu ya. Oke, setelah masuk perkuliahan nih Bray, kan tadi udah bahas tugas, bahas dosen. Aku mau tanya nih ke kamu, ada nggak sih yang kamu rasain tuh, waktu kuliah tuh ternyata aku beda ya sama waktu aku SMA dulu. Kayak mungkin dari skill yang kamu punya, terus kayak dari pertemanan lingkungan yang kamu punya, atau mungkin dari time managementmu or something. Mungkin yang aku rasakan sekarang ya, yang rasakan beda banget. Kalau di kuliah yang aku rasakan sekarang itu disiplinnya kerasa sih.
soalnya kita ya semua kan kita tentuin sendiri kan. Iya. Jam kuliah, terus Kita milih sendiri ya jam kuliah sekarang mau jam berapa. iya benar, kita ke kuliah ya kita langsung jalan ke kelasnya karena ya kita yang ngejar kan soalnya. Oh iya juga. Terus tanggung jawabnya juga semakin besar gitu. Terus kalau soft skill mungkin ya dari yang kerasa banget itu waktu kegiatan-kegiatan. Iya. Itu kan kalau SMA dulu kan nggak pernah ikut kegiatan apapun, apalagi organisasi. Tapi kalau sekarang kan tiba-tiba langsung ikut banyak. Organisasi juga ada. Jadi rasanya langsung kayak beda gitu. Karena apa yang diajar di organisasi ternyata ya ngefek banget sih di kitanya. Kayak mungkin ada tanggung jawab harus diselesaikan, tugas, terus juga cara berkomunikasi dengan sesama panitia atau sesama anggota organisasi itu benar-benar beda sih gitu. Oh beda banget ya. Terus menurutmu nih Bray, kan kamu ini udah kuliah berapa semester ya Bray di UKP? Ini yang keempat sih. Yang keempat, oke. Menurutmu nih lebih seruan masanya kamu kuliah atau masanya kamu sekolah Bray? Sebenarnya dua-duanya seru. Tapi kalau ditanyain mana yang lebih seru, ya aku jawabnya kuliah sih. Untuk sekarang jawabnya kuliah, nggak tahu nih ya besok Ya, ya masih nggak tahu. Kalau untuk sekarang kuliah nih, kenapa? Karena kalau sekarang ya kan nggak hanya kuliah, nggak hanya kelas saja. Iya benar. Juga kan ada kayak kegiatan-kegiatan, ada kayak panitia gitu, terus juga ada organisasi. Jadi itu kayak membuat lebih berwarna gitu loh. Jadi kayak membuat lebih asik gitu. Kuliah stres tiba-tiba setelah kelas ada kayak ada kegiatan panitia, kemudian seneng lagi. Jadi kayak terus gitu. Energinya itu kayak ada baterainya yang awalnya udah 15%, jadi terus ketemu di panitia, terus jadi 80% kumpul sama teman-teman. Apalagi kalau ada yang kita suka. Waduh, kayaknya banyak banget ini. Berarti kalau kamu masuk panitia atau organisasi berarti ada inceran ya? Ya. Kebanyakan ya kayaknya. Kebanyakannya tuh inceran untuk masuk panitia sama kuliah ya. Oh enggak lah, karena aku mengejar ini skill. Oh, ngejar skill. Oke. Terus mungkin ada nggak sih saran atau nasihat untuk anak-anak SMA yang sebentar lagi itu mau kuliah gitu? Apa ya? Buat kalian semua yang udah SMA 3 nih, yang udah ada pikiran kuliah, kalian nggak perlu expect banyak-banyak kuliah itu kayak gimana, terus teman-temannya kayak gimana, terus nanti ada tugas gimana, terus dosen-dosennya gimana, nggak perlu dipikirin. Yang penting expect apa yang kamu ingin kejar di kuliah itu. Jadi kayak biarin semuanya kayak temen atau sisa-sisanya lah gitu, itu biarin kayak gimana ya istilahnya, biarin kayak itu jadi bonus lah. Pokoknya yang paling penting itu kamu kuliah, yaitu untuk mengejar apa yang kamu inginkan apa gitu. yang kamu inginkan, terus apa yang kamu ingin raih, dan sisanya temenan, sosialisasi, kegiatan Itu kayak bonus. Itu jadi bonus. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak SMA yang mungkin sekarang takut gitu ya buat nanti kuliah, itu kayak mereka tuh harus punya tujuan dulu. Apa sih mereka ini tujuannya untuk masuk kuliahnya gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada panitia atau dia ngambil organisasi, itu cuman bonusnya aja buat mereka gitu. Iya, buat agar kayak kehidupan kuliah itu lebih berwarna gitulah. Tapi kamu harus punya tujuan dulu, baru nanti pas perjalanan untuk ke tujuan itu lebih berwarna ya, gitu. Ininya kalau aku tangkap nih masuk kuliah itu harus punya tujuan yang jelas dulu gitu ya. Baru kamu nentuin kamu mau masuk kuliah apa, jurusan apa gitu ya. Oke, nggak kerasa banget nih, kita udah 15 menit ngobrol sama Brian. Thank you Brian udah mau datang dan ngobrol hari ini. Seru banget teman-teman. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat nih untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Hima Tantra dan tungguin podcast episode selanjutnya. See you semua.